Satu dua. Satu dua. Satu. Halo Om. Inilah yang jago bikin. Bluetooth mode. The Bluetooth is connected. Ini anak muridku nih yang ada nama nih. Nggak di casnya, Cak. Francis Lago DKI Asia. Yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua siswa yang sempat hadir, yang kami banggakan siswa-siswi yang Bapak cintai pada pagi hari ini. Jadi pertama-tama patutlah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan kita yang Maha Kuasa atas kebaikan dan kemurahan-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana undangan yang sudah kami sampaikan kepada kita bahwa pada hari ini akan dilaksanakan pengumuman satu siswa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, keterkaitan dengan kehadiran kita pada hari ini adalah suatu kebanggaan kami sebagai warga SMP Negeri 1 Minang Barat, yang mana kami merasa bagian dari Bapak Ibu pada hari ini, anak-anak kita yang juga kelas 9 yang akan kita lepaskan, dan juga sekaligus bahwa Bapak Ibu pernah mengantar anaknya di tempat ini. Ada sebuah harapan agar anaknya dididik, dibangun, dibina di sekolah ini menjadi anak yang baik, dan suatu saat anaknya menjadi anak pinter. Itu sebuah harapan. Jadi kita punya komitmen yang sama. Ketika kalian melimpahkan hal ini kepada kami, dan kami berjanji untuk mendidik situasi menjadi normal kembali, dan kita melaksanakan kegiatan dan aktivitas kita seperti biasa, dan sekolah kami juga melaksanakan proses pendidikan tatap muka di rumah, di sekolah dengan baik. Terbukti pada hari ini kita pun banyak Bapak Ibu guru dan siswa kita terkena wabah pada saat itu, dan sampai hari ini kita semua terkena situasi kondisi yang kita hadapi, termasuk saya kena COVID-19. Oleh karena itu Bapak Ibu, semua ini atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi pada hari ini Bapak Ibu, sebagaimana kita rasakan pada hari ini, apa yang disebut dengan pelepasan dan perpisahan sekaligus pembagian hasil rapot, hasil kelulusan anak-anak pada hari ini membuktikan bahwa anak kita sudah selesai di tempat ini dengan baik. Tugas kami sebagai tenaga pendidik sudah selesai. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu perlu saya sampaikan kepada kita, dengan selesainya anak-anak kita di sekolah ini, bukan saja selesai begitu saja anak Bapak. Mereka sudah dinyatakan lulus, dan mereka sudah mengikuti beberapa fase, beberapa tahap-tahapan sehingga mereka dinyatakan lulus. Jadi perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua siswa bahwa tentang kelulusan ini ada 3 syarat mutlak yang harus diikuti oleh anak kita. Yang pertama adalah anak kita harus mengikuti semua proses pendidikan di sekolah ini. Artinya apa? Anak kita harus memiliki nilai rapot dari semester 1 sampai semester 6. Dan kedua, anak kita harus memiliki kepribadian baik. Artinya apa? Selama anak kita di sekolah ini harus memiliki etika, perilaku di sekolah ini
artinya anak kita sudah zona aman. Artinya selangkah sudah lebih baik. Mereka sudah melampaui poin yang kedua. Ketika anak kita melanggar tatib Bapak Ibu yang dinamakan pelanggaran berat, Bapak Ibu dipanggil ke sekolah, lalu disampaikan tentang persoalan anaknya. Kadang-kala orang tuanya tidak merespon dan tidak datang ke sekolah. Kemudian anaknya juga tidak pernah datang ke sekolah, punya masalah berat, dan sehingga sekolah mengambil alih, dan sehingga Bapak Ibu kesana sini mencari informasi sehingga menemui orang tuanya, dan semua tidak direspon. Kita gagal kadang-kadang. Dan artinya apa Bapak Ibu? Komunikasi dua arah sudah tidak dapat kita lanjutkan. Akhirnya anak tidak dapat melanjutkan pendidikan di sekolah ini. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu, yang ketiga, anak kita harus mengikuti ujian sekolah. Nah, jadi 3 persyaratan yang kita laksanakan di sekolah kita ini sudah 3 tahun berturut-turut. Ujian sekolah yang kita lakukan tidak seperti sebelumnya. Kita laksanakan ujian nasional. 4 bidang studi diujikan: matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Ini sudah tidak kita lakukan. Di masa COVID sampai hari ini 3 tahun berturut-turut kita sudah melaksanakan ujian sekolah. Jadi ujian sekolah ini Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa proses ujian sekolah ini diberikan kewenangan kepada satuan pendidikan masing-masing. Jadi satuan pendidikan, pelaksanaan ujian sekolah ada penelitiannya. Di dalam kepenelitian itu ada guru senior yang khusus memvalidasi soal. Ketika soal diserahkan kepada panitia, dan nanti yang bagian valid soal akan melihat apakah soal itu sesuai dengan kisi-kisi atau tidak. Kalau sudah sesuai, maka soal itu bisa digandakan, diperbanyak, dan lalu dilaksanakanlah ujian sekolah. Jadi ujian sekolah yang kita lakukan di sekolah ini pada tanggal 3 sampai tanggal 9, yang seyogianya dilaksanakan pada tanggal 2 sampai tanggal 8, karena ada kegiatan hari besar, maka ditunda Bapak Ibu. Ya, kita patut itu sudah kita bagikan hari ini, sekaligus rapot-rapotnya sudah selesai Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi berurusan di sekolah ini. Maka oleh karena itu pada hari ini Bapak Ibu, ketika kita sudah hadir di sini, sudah selesai pekerjaan anak-anak kita 3 tahun yang lalu sampai hari ini, dan pada hari ini pula kami menyerahkan anak kalian kembali ke pangkuan orang tuanya. Inilah hasil didikan kami. Ya. Jadi Bapak Ibu perlu saya sampaikan secara khusus untuk orang tua anak. Dengan kelulusan ini, kami mengharap supaya anak kita harus melanjut pendidikan ke yang lebih tinggi. Layak empati atau tidak Bapak Ibu? Tidak layak. Jawabannya tamatkan SMP ini bukan baik untuk masa depan. Jawabannya mereka harus kuliah. Mereka harus mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Di sanalah mereka mendapatkan, mengejarkan, dan menemukan cita-citanya. Kalau mereka, anak-anak kita ingin menjadi anak yang baik, anak yang patuh, kembali kepada orang tuanya. Konsekuensinya adalah kita sebagai orang tua hati-hati dengan anak kita. Perilaku anak kita di luar di sana Bapak Ibu, apa yang kami rasakan di sekolah ini luar biasa. Ya, anak kita yang pemilu bukan laki saja, perempuan Bapak Ibu. Lebih banyak kami tangani perempuan daripada laki-laki yang merokok dan yang minum. Bahkan lebih jauh Bapak Ibu, mereka hinap di hotel. Orang tuanya katakan saya tidak mampu lagi Bapak. Orang tua itu sekali lagi menyampaikan saya tidak mampu lagi. Lalu kami mengatakan apa? Saya bilang dengan wali kelas, dan saya katakan dengan urusan kesiswaan dan BP,
pemusuhan dan panggilan. Ada yang tidak bisa. Kalau kita kasih hati kita Bapak Ibu mendidik anak kita di rumah, tidak ada yang tidak bisa. Hanya kepedulian kita yang tidak ada di hati. Kadang-kadang kita disiplin, itu kabarnya. Tetapi bahasanya tentang kedisiplinan juga salah. Berbahasa itu harus kita pakai bahasa itu, bahasa pendekatan, supaya apa yang kita hasil ujian kita hari ini tentang kelulusan anak kita. Tentunya Bapak Ibu sudah membuang waktu pada hari ini, seperti kami sangat menghargainya luar biasa. Inilah kebersamaan kita yang terakhir Bapak Ibu. Kecuali anak kita dua di sini masih kelas 8, nanti depan kita kembali di sini lagi. Nah, jadi oleh karena itu kami menyampaikan banyak terima kasih atas kehadirannya. Dan kemudian kami juga tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih atas bantuan dukungan dari RT 01, kemudian dari Pemkab yang telah memfasilitasi kami berkaitan dengan tarif dan kursi yang pada hari ini kita laksanakan kegiatan di tempat ini. Jadi atas semuanya itu kami menyampaikan banyak terima kasih atas bantuannya. Dan kemudian kami menyampaikan banyak terima kasih atas upaya panitia yang sudah terbentuk. Tentu tanpa kerjasama kegiatan ini tidak bisa lebih cepat sehat kembali seperti semula dan dapat melakukan saya melaksanakan tugas. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk kita secara khusus untuk anak-anakku sekalian. Ada ketika motivasi untuk kemarin. Ya, kalau Pak Simon ada, karena Bapak kelas 2 tidak ada. Ini kutipan dari Abraham Lincoln, orang yang terkenal Bapak, anak-anak sekalian. Dan kedua, seseorang pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah. Itu kutipan dari Nelson Mandela. Dan yang ketiga, kamu hanya gagal di saat kamu berhenti mencoba. Itu kata Albert Einstein. Jadi anak-anakku sekalian, kegagalan itu tidak akan ada ketika kamu terus mencoba dan tetap berjuang. Oleh karena itu jangan pernah menyerah. Apalagi merasa belum gagal. Saat belum sampai ke garis akhir, anak Bapak harus semangat dan terus berjuang. Terima kasih anak-anakku sekalian, dan kejarlah mimpimu menjadi anak yang sukses dan berguna bagi dirimu sendiri. Demikian kata sambutan yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Tuhan memberkati kita sekalian. Oleh Bapak Komite Sekolah kepada Bapak Dr. Andes Firly Gandialis, kami persilahkan. Ya, berpisah bersama dengan guru, dengan adik-adik kelasnya. Ya, kepada Bapak Ibu sekalian, ya kurang lebih 3 tahun Bapak dan Ibu guru di sini mendidik anak-anak kita, mendidik pengetahuan, karakter, bahkan imannya sebagian besar juga dididik di sekolah ini. Ya, mari kita mendukung guru-guru baik yang ada di sekolah ini maupun yang ada di sekolah lain. Karena tanpa dukungan kita orang tua, ya sulit kita mengatakan bahwa anak kita akan berhasil. Ya, ada beberapa kata bijak. Kalau kita gagal dalam pendidikan, berarti satu
waktu kita juga akan kehilangan satu generasi. Coba bayangkan kalau kita gagal dalam pendidikan, satu generasi kita akan kehilangan. Punya pendidikan, baru dia punya generasi yang berikutnya dia melaksanakan pendidikannya. Ya, untuk anak-anakku yang terkasih, ya kalian adalah pembangun untuk masa depan kita. Tanpa kalian, ya cukup bagus untuk masa depan kalian. Ya seperti yang dikatakan tadi, di Tanjung Lapang ini ada 2 SMK ya, ada SMK 1. Ya, orang tua ini tidak pernah berhitung bagaimana habis-habisnya mereka untuk menyekolahkan anaknya. Tapi ketika anaknya sudah berhasil, mereka ini sangat berhitung dengan orang tua. Ini bapak mama ini sakit terus, bagaimana saya? Tapi orang tua tidak pernah berhitung kepada anaknya untuk menyekolahkan anaknya. Ya ingat ya anak-anakku sekalian, bahwa kalian itu punya masa depan yang akan membangun negeri ini, akan membangun pendidikan kita. Ya banyak anak-anak kita yang sudah selesai dari SMP ini, termasuk 2 orang anak saya juga lulusan dari sini. Dan sekarang juga sudah sarjana dua-duanya, sudah bekerja. Ya saya juga bersyukur kepada mereka, kepada guru-guru yang bisa ikut mendidik anak saya. Dan pesan saya kepada orang tua, seperti banyak kasus yang kita dengar ya, kita lihat. Tolong kepada orang tua, kita ini kan waktu kita cuma 24 jam. Guru di sekolah ini hanya bisa mendidik anak-anak kita ini 7-8 jam saja. Ada 16 jam anak kita bersama kita di rumah. Tolong 16 jam itu diperhatikan. Artinya tidak ada yang tidak bisa dirubah sebenarnya kalau kita yakin dan tekun untuk merubah. Sudah diberikan kepada kami untuk mewakili Kepala Dinas dalam acara perpisahan SMP 1 Malino Barat pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Malino Barat, yang saya hormati Kepala Desa Tanjung Lapang, yang saya hormati Bapak Gembala Eklesia DKI Tanjung Lapang, yang saya hormati Ketua Komite, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang mewakili dari masing-masing sekolah yang hadir pada undangan pada siang hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua murid yang sudah hadir, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 1 Malino Barat, yang saya hormati tokoh masyarakat, yang saya hormati tokoh agama. Kita bisa hadir di tempat ini atas undangan perpisahan anak-anak kelas 3 khususnya. Saya tidak terlalu banyak menyampaikan sambutan karena sudah cukup detail tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah dan cukup lengkap. Tadi sudah mau disampaikan tapi sudah diucapkan, tidak perlu lagi saya sampaikan. Cuman dalam hal ini harapan Dinas Pendidikan, adik-adik yang sebentar lagi lulus ya atau sudah beranjak ke jenjang menengah, agar dapat serius dan tekun untuk mencari sekolah-sekolah sesuai dengan bakat